Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'd. Para pemirsa, para jamaah, insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan lagi di majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Shalawat salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran. Semoga kita bisa memperdomani sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah, tetap sehat memuji Allah. Luar biasa sehat datang ke majelis zikir. Semoga istiqomah ikut majelis zikir, ilmunya diamalkan. Amin. Kita akan kaji Quran surat An-Najm ayat 29 sampai 32. Kita awali dengan senandung Al-Quran ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan bacaannya. Silakan Bu Hajah Khanuswatin dengan Bu Hajah Muflihah, diterjemahkan Ibu Hajah Fina, disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnah fi butuni ummatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berpalinglah wahai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia telah lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Haja Muflihah, Bu Haja Vina. Pemirsa dan para jamaah, kita pelajari bagaimana Allah menyayangi manusia meskipun manusia itu berdosa. Tetap Allah sayang. Sayangnya bukan dimasukkan surga, tapi dibimbing untuk bisa masuk surga. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'rid amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Fa'arid, maka palingkanlah, memalingkan berarti ngedep nggih, mingu, meninggalkan. Palingkanlah dirimu dari orang yang berpaling dari zikir Allah. Ndak mau zikir Allah, ndak mau melakukan Allah, palingkan dari mereka. Walam yurid, dan dia tidak ingin ilal hayatu dunia, kecuali senangnya, inginnya kehidupan dunia saja. Yang diinginkan numpuk harta sebanyak-banyaknya, ndak mikir nanti surga apa neraka, ndak mikir bahagia apa celaka, ndak mikir anaknya nanti nembah siapa, boro-boro anaknya dia sendiri juga nggak mikir sembah-sembahan, nggak mikir penghambaan, nggak mikir. Yang dipikir hanya bagaimana punya uang sebanyak-banyaknya, beli mobil sebaik-baiknya, punya tanah seluas-luasnya, bikin rumah semegah-megahnya. Yang dipikir hanya itu. Apa perintah Allah? Hindari orang hidupnya hanya untuk saat itu saja. Kenapa? Karena orang itu akan terpengaruh oleh temannya. Nggih mboten? Cara Jawa nulari. Anil mar'i la tas'al fa absir qarinahu fa innal qarina lil muqarrani yaqtati. Tentang seseorang bagaimana kualitasnya nggak usah ditanya, sama nape apa elek nggak usah tanya, lihat saja temannya, karena orang itu akan mengikuti temannya. Kumpul wong api-api katut api, koncone poso dina lapo poso poso dina le anakku cak isa dina soleh, oh ngono anakku tak posone, akhirnya ketularan. Ya, temannya puasa, siang-siang minum es degan. Lapo kanggo poso. Alah panas wis mokel lahir. Itu minal jinnati wan nas. Itu napa yang menggoda jenis jin dan jenis manusia, Masya Allah. Berpalinglah dari orang yang tidak memperdulikan urusan dengan Allah. Jangan berbaik-baik, berakrab, berpartner dengan orang yang tidak memperdulikan urusan dengan Allah. Nanti ketularan. Oleh Allah dikatakan, hindari saja orang yang menghindar dari zikir Allah. Sholat enggak mau, puasa enggak mau, dibujuk orang Arab gelem ae misalnya.
zakat nggak mau, apalagi haji, mendingan kan jalan-jalan ke Eropa, senang itu ya, Masya Allah. Itu Allah merintahkan kita suruh begitu. Kenapa mereka begitu? Dzalika mablaghuhum minal ilm. Yaitulah notok-notok pengetahuannya. Ruwes mek donya tok itu. Enggak tahu ilmu akhirat. Itu makanya cari ilmu. Ilmu untuk bahagia di akhirat tuh hukumnya fardu ain. Yang masing-masing manusia harus melakukan. Kalau belajar kedokteran, fisika, itu fardu kifayah. Ada yang sudah belajar ya sudah mewakili yang lain. Tapi kalau belajar sholat, belajar wudhu, belajar puasa, belajar haji, itu masing-masing manusia harus belajar sendiri untuk dirinya sendiri supaya bahagia, supaya tidak meninggalkan, supaya tidak tawalla al-dzikrina, berpaling dari zikir Allah. Orang-orang hidupnya hanya untuk dunia saja, itu oleh Allah disebutkan bahwa notok ilmunya ya hanya tentang itu, tentang dunia. Itu kurang pinter, kurang cerdas karena otaknya tidak menjangkau hidup setelah mati. Yang dijangkau hanya yang di atas bumi saja, Masya Allah. Ma balaghum fil ilmi inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah Maha tahu siapa yang sesat, menempuh jalan sesat, dan siapa orang yang menempuh jalan petunjuk. Orang-orang yang nanti diberi hidayah, Allah tahu. Orang-orang yang baik ditolong untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Orang-orang yang menentang, orang-orang yang sombong, orang-orang yang meremehkan, yang menghinakan orang-orang baik, itu hatinya keras, maka tidak terjangkau oleh hidayah Allah. Hatinya gelap, maka tidak bisa menerima cahaya ilmu. Iya, hatinya keruh, maka tidak bisa menerima kejernihan ilmu. Itu notok memang. Coba sekarang kalau kita bilang ada orang punya tanah dibeli 5 miliar. Enggak boleh, tapi diwakafno ke pondok. Orang yang punya ilmu akhirat, ya ku bener iku dadi swarga. Swarga kan itu kami Indonesia sini, saman pinter, datang swarga gitu. Tapi orang yang hanya mengikuti kehidupan dunia, oh bodoh kon, 5 miliar dibuat tok ora oleh apa-apa, bodoh. Karena mablaghu min ilmi, ilmunya hanya sampai di situ, sampai di dunia saja, tidak bisa menjangkau surga, enggak bisa menjauh hidup setelah mati. Nah, jangan ikuti orang seperti itu. Okay. Ketika dulu ada orang wakaf tanah ke Faiza, sama-sama ngurus surat ke kelurahan, satunya ditanya, "Damen apa diurus tanah? Anak kula nyun mobil, tinggal tuku mobil." Yang satunya, "Penyanggur zaman apa? Kula wakafno ten ngene Pondok Nurul Faiza." Sekarang sudah jadi musola. Musola Nurul Faiza yang di Medokan Tambak itu ya. Itu yang wakaf dapat pahala terus. Berapa harganya? Enggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Enggak bisa dibeli dengan tanah sejagat raya jadi emas untuk beli pahala, enggak bisa. Tapi dapat terus. Nah itu loh orang yang hatinya jernih, jadi bisa dimasuki ilmu untuk mencari bahagia yang selamanya. Masya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kata Allah, walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati, semua yang di beberapa langit, wa ma fil ardi, dan semua yang di beberapa bumi. Untuk apa? Milik semua Allah, milik semua. Ternyata liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, untuk memberi balasan orang-orang yang berbuat jahat karena perbuatannya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan memberi balasan orang-orang yang berbuat baik dengan surga, dengan kebaikan, yaitu surga. Masya Allah. Lillah, milik Allah. Kalau kita pikir rumah kita milik siapa? Milik Allah. Mobil kita milik siapa? Milik Allah. Punyaku, surat atas nama aku, sertifikat atas nama aku, hak milik
SHM, setiap milik, itu kan kata kita. Sekarang buktinya kalau milik, kalau pulang dibawa apa enggak? Enggak toh, mati tinggal dak wabe, gelang keroncong aja enggak dibawa. Apalagi baju payet. Enggak bisa. Itu milik Allah, hanya menjadi milik kita kalau kita sudah ligerkan untuk Allah menjadi milik kita. Diwakafkan, dijariahkan. Makanya kalau ada omplung amal lewat, yang diambil yang besar, jangan yang ragil. Karena itu milik kita ambil 100.000 masuk ke amal, ya itu milik kita. Yang di rekening masih berapa juta, berapa milik, itu milik Allah, bukan milik kita. Kita punya hak pakai kalau kita sempat pakai. Kalau enggak ya hanya bunyian akon-akonan saja diakui, padahal bukan. Lillahi, milik Allah. Ma'afis sama apa yang di langit dan di bumi. Maka kita supaya cerdas, pinter. Bagaimana supaya menjadi milikku? Hanya ada dua. Nomor satu, sudah dimakan, jadi gemuk sehat. Nomor dua, yang sudah diperuntukkan bagi perintah Allah. Disuruh sedekah, suruh zakat, suruh akikah, suruh kurban, suruh haji, suruh umroh, suruh infak, suruh. Kalau disuruh Allah tuh kita tak, ya itu saja milik kita. Seakan-akan itu milik. Kalau ada orang minta gitu ya kita kasih. Karena kita merasa itu milik dia, jadi ngasihnya dikit aja, 2.000. Tapi kalau kita merasa milikku yang nanti dibawa dia, dikembalikan saya di surga, kasih 10.000 atau kayak 100.000, gak apa ditegong ya. Masya Allah. Milik Allah. Tapi kalau penjenengan benar seperti itu ya, Allah kan bikin kaya, membalasannya 10 kali lipat. Allah membalas keburukan ya dengan keburukan. Tapi balasannya, siksanya nanti di akhirat, tidak di dunia. Di dunia tidak ada siksa, yang ada hanya ujian. Ujian itu untuk menyadarkan kita supaya tobat. Ujian itu untuk mengangkat derajat. Ujian itu untuk melebur dosa. Ujian itu supaya kita mohon sungguh-sungguh kepada Allah untuk mengabulkan doa. Jadi di dunia hanya ada ujian. Maka orang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, itu masih ditunggu oleh Allah. Mungkin hari ini tobat. Nabi bersabda, Allah itu meluaskan kekuasaannya, yabsutu yadahu, meluaskan tangannya, maksudnya melakukan kekuasaannya malam hari untuk liyatu bamusi an-nahar. Malam hari rahmannya dibentang luas untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa siang hari. Kemudian siang hari itu dibentangkan yadahu, kekuasaannya, liyatu bamusi al-laili, untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari. Bayangkan, berarti penerimaan tobat itu kapan? Setiap saat, pagi, siang, sore, napa malih? Malam. Itu diampuni oleh Allah dosanya itu. Orang-orang yang berbuat dosa, bima amil, pada apa yang sudah mereka lakukan, itu dibalas jelek. Kalau sampai mati tetap dibawa jelek, gak tobat. Tapi kan Allah itu sayang pada manusia. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kamu jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Dosa syirik, iya, asal tidak dibawa mati. Sudah menyembah siapa saja, Tuhan mana saja, tapi akhirnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sholat diampuni, sebesar apa-apa, sebesar apapun. Cara dawa, sak sondo langit, itu kan saking banyaknya. Antara dia dengan langit itu kan tempat yang luas, sondo langit, saking banyak dosanya. Molimo, madon, madat, main, minum, semua dilakukan. Tapi pada akhirnya taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Yang enggak diampuni di bawah neraka itu kalau sampai dibawa mati. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan.
kebaikan balasan orang baik adalah surga. Siapa orang-orang yang diberi balasan surga? Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Alladzina yaitu orang-orang yang yajtanibuna mereka menjauhi menghindari kabairul ismi dosa-dosa besar wal fawahisha dan perbuatan-perbuatan keji illal lamam kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Dosa besar itu tidak ada kalau ditobati habis. Dosa kecil enggak ada kalau ditumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk jadi besar enggak dosa kecil. Dosa besar enggak ada kalau ditobati. Maka pelajaran ini adalah Allah nyuruh orang yang diberi balasan surga adalah orang yang menghindari dosa besar. Kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan kecil mungkin dia ngambil apa ke depan belum pakai jilbab, ada orang laki lewat, lu lari ke dalam, ya kan salah belum pakai jilbab. Tapi dia nggak sengaja untuk aku tak ngedeng ke depan rambut itu bagus keriting bukan. Dia salah tuh lari ke dalam, ya Allah ngapunten ya Allah, itu kesalahan kecil. Oke. Masya Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilakan Bu Pakis dulu, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun perso, apa itu antara tobat dengan sholat, tobat dengan doa. Kalau yang biasa kerjakan di sini kan sholat. Terus kalau untuk doanya itu doa yang bagaimana? Atur nuwun. Bagus pertanyaannya. Tobat itu berbagai macam cara. Bisa perasaan nyesel nggak ngulang, bisa astagfirullahaladzim, ngapunten ya Allah, bisa juga sholat tobat. Nah, tapi intinya ejawantahnya, operasionalnya tobat adalah tidak mengulang dosanya dan rajin ibadah. Nah, itu pengaruh atau ejawantah operasional dari tobat. Nah, kalau sholat tobat bagaimana? Kita sholat tobat dalam rangka, ya Allah semoga Allah mengampuni dosa saya. Lalu doanya dibaca apa? Kalau suratnya biasa sama dengan surat-surat yang lain karena Al-Quran itu sama saja kita baca yang mana. Nabi pernah bersabda kalau sholat sunnah itu rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Lain dari itu ya enggak apa-apa. Apal kulo mek kafir ikhlas tok ya enggak apa-apa, besok ditambah nggih lam yakunil. Aku apal surat apa lam yakunil. Surat Al-Bayyinah nggih. Masya Allah. Surat apa? Surat Kulhu. Surat Ikhlas, Masya Allah. Jadi doanya, suratnya boleh apa saja. Biasanya Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Setelah itu doanya ndonga napa? Kalau kita amin kepada yang mimpin, di situ sudah ada ya Allah ampunilah dosa saya, orang tuanya saya, orang beriman itu ada amin ya Allah penyengabulno ya Allah, intinya kula nyuwun sepuro. Jadi dalam sholat itu intinya ya Allah saya kembali kepada meminta ampun segala kesalahan. Kalau sholat tobat dilakukan kapan saja boleh selain habis subuh dan habis asar saja. Sholat tobat habis zuhur boleh, habis maghrib boleh, habis isya boleh. Setelah tahajud boleh, sebelum tahajud boleh, habis duha boleh, sebelum duha boleh, asal setelah maghrib, setelah subuh dan asar saja. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah dulu kalau waktu habis subuh dan habis asar itu menghadap ke timur kalau pagi untuk menyambut Tuhannya datang, Tuhan matahari. Kalau sore waktu habis asar itu menghadap ke barat menyambut Tuhannya mau pulang. Seperti itu asalnya, wal islamu yukhalifuhum, Islam datang membedai mereka. Jadi jangan sama dengan mereka habis subuh lalu sholat sunnah, sama dengan orang-orang menyembah
matahari dulu, habis asar sholat sunnah, maka habis asar dan subuh tidak boleh sholat sunnah. Sholat wajib boleh, sholat qadha wajib, sholat jenazah boleh, ya nggak boleh sholat sunnah. Ngoten nggih. Jadi sholat tobat, sholat mohon ampun atau kembali kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa. Nggih. Ada pertanyaan selanjutnya, monggo Bu Rifuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang puasa. Pernah saya dapat undangan dan sering juga pas saya puasa. Waktu itu ada walimatul urs, kan ada maudhu hasanahnya. Pas saat acara makan siang, otomatis kan saya tidak ikut serta. Terus di lingkungan sekitar saya itu batalkan karena ada hadis Nabi yang suruh batalkan dan segala macam. Saya kurang paham hadis yang mana sehingga saya tidak bisa menyampaikan. Cuman saya sampaikan yang tuan rumah tidak tahu siapa yang puasa dan dia tidak menyadari. Terus masih menyerang, harus dibatalkan. Cuman saya terakhir hanya matur begini, alhamdulillah saya diparingi sehat, kesempatan saya untuk puasa sunnah. Itu terus baru diam. Nah, maksud saya apakah memang ada hadis yang harus membatalkan kita harus puasa, membatalkan puasa kalau kita ada undangan. Satu, yang kedua tadi tentang sholat Ibu. Bagaimana kalau ada imam sholat itu membaca surat yang ada sujud sajadahnya, kita tahu kan surat Al-Alaq itu, terus imamnya tuh tidak melakukan sujud, apakah kita baca, kalau kita baca Al-Quran kan subhanallah sampai 3 kali, ataukah tetap diam, seperti itu Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sunnah, mokelnya juga sunnah. Gak mokel oleh ganjaran, mokel gak dosa. Sudah mau pilih mana boleh. Puasa terus dapat pahala, enggak puasa enggak dosa. Berarti sama. Kalau kita mokel juga enggak apa-apa karena puasa sunnah. Kalau enggak mokel juga enggak apa-apa karena enggak mokel juga enggak ada yang rugi. Dan tadi benar, tuan rumahnya lo nggak tahu kalau saya nggak makan, jadi nggak gelo kan, gitu kan. Biasanya kan aku masak gelo kayak gimana gitu kan. Tapi itu tuan rumah nggak tahu. Kalau saya disuruh milih puasa apa milih mokel, ya puasa lah. Ganjar kalau lebih baik daripada enggak, ya boleh makan tapi boleh. Kalau puasa lebih baik, kita memilih lebih baik daripada boleh. Jadi itu kalau mokel enggak apa-apa, wong boleh itu enggak dosa nggih. Tapi kalau puasa dapat pahala nggih. Kemudian yang kedua tentang sajadah. Itu sujud tilawahnya sunnah. Kalau imamnya enggak sujud tilawah, maka kita enggak sujud tilawah karena ju'ilal imamu liyutamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya kunut, ya ikut kunut, imam gak kunut, ya gak kunut. Imamnya sujud tilawah, kalau imam enggak, ya enggak. Lah tapi kan sunnah, subhanallah akbar, kalau sempat dibaca dapat pahala. Dibaca sunnah, kalau enggak dibaca enggak apa-apa. Misalnya terus langsung rokok, tapi sini sempat, subhanallah akbar, meskipun sekalian 3 kali nih, sempat, silakan dibaca. Enggak juga enggak apa-apa. Jadi bacaan selain bacaan imam, selain bacaan sholat, yang dibolehkan dalam sholat hanya tasbih dan takbir. Jadi baca subhanallah itu boleh, meskipun itu bukan dongone sholat. Tapi terus kita, ya Allah minta kabulkan ini, ya itu kan nambah-nambah bacaan sholat. Yang boleh dalam hati, kalau kita ya Allah minta macam-macam, bukan dilafatkan. Nah itu supaya kita semua tahu, jadi ngikuti imam saja. Tetapi kalau imamnya enggak kunut, kita kunut boleh. Tapi jangan sana sujud, sini tetap kunut. Kan enggak ngikuti imam namanya. Kalau di Mekah Madinah itu i'tidalnya lama. Jadi kalau saya kunut, nutut, ya sampai selesai biar Allahu Akbar. Saya kunut sendiri, sunnah enggak kunut, enggak apa-apa. Karena imamnya enggak kunut. Itu ya, jadi hal yang sunnah enak saja. Dilakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Ini kata kuncinya. Maha luas ampunannya.
Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Padahal ada ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu pada orang dikehendaki. Itu adalah musyrik yang dibawa sampai mati. Ketika 70 tahun menyembah selain Allah, tinggal sebulan dia syahadat, sholat, al-islamu yadumu makana qablahu. Islam itu menghapus semua dosa sebelumnya. Masuk surga karena sudah tidak menyembah selain Allah lagi. Nah itu wasil maghfirah, Allah maha luas ampunannya. Dosa apapun, pernah zina sekian puluh kali, tobat berarti nyesel, ndak ngulang, minta maaf ya Allah, ngapunten saya dulu khilaf ya Allah, ndak saya ulang ya Allah, saya rajin sholat, sudah li surga. Dulu itu minum minuman keras, sabu, zina, nyuri, dan bahkan pernah bunuh misalnya, pernah judi, macam-macam dilakukan. Tetapi pada akhirnya karena dia baik pada orang, Allah lalu sayang dia, terus dibimbing untuk bertobat. Wasi'ul maghfirah, Allah maha luas ampunannya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Wa a'lamu bikum, Allah maha pirsa tentang kalian. Senengane males ibadah, seneng merumpi, kerasan-rasan misalnya, tapi ya harus ditobati, tobatnya enggak rasan lagi. Id ansya'akum min ardi, ketika Allah menciptakan kalian dari bumi. Wa id antum anjinatu fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian jadi janin di rahim ibu kalian, Allah Maha tahu. Fala tuzakku anfusakum, maka kau jangan merasa dirimu suci. Wa a'lamu bimana taqwa, Allah yang maha tahu tentang orang-orang yang bertakwa. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo silakan Bu Asmiati. Matur suwun Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang jenengan sampaikan tadi, kalau saya melihat orang yang dalam keadaan yang kaya itu memang kepingin Bunyai untuk menyumbang yang banyak itu Bunyai. Tapi kondisi saya memang sama Allah itu diberi yang ya, alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau untuk banyak belum bisa, cukup gitu aja alhamdulillah. Kepingin kalau melihat yang banyak itu kepingin pripun Bunyai. Terus ini yang kedua, ada kalau orang biasanya kalau jamaah itu kan sujud yang terakhir dianya itu lama, padahal dia berjamaah. Kalau Bunyai tadi menyampaikan kan kalau waktu sholat itu kan bacaan subhanallah sama Allahu Akbar lah. Ada yang sujud lama itu kan mungkin ditambahkan doa yang lain. Napa mboten napa pripun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, pengen uang banyak supaya bisa sedekah banyak. Niku bener. Caranya napa? Usaha mbek ndonga. Kulane tambah akeh, panjenengan akeh tambah get kerjane. Terus ndonga, kalau malam itu ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni wa Allah Maha Kaya Maha Memberi kekayaan, niku diwaca pirang ewu kalau sugih dhewe. Tapi intinya adalah supaya untuk ibadah, untuk sedekah banyak, untuk jariah dan lain sebagainya. Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Mughni. Dulu ada guru saya mengatakan gitu. Kalau pengen rezeki luas lebih banyak, Bismillahi ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Mughni. 5, Fattah maha membuka, Razak memberi rizki, Kafi maha mencukupi, Ghani maha kaya, Mughni maha memberi kekayaan. Diwaca mon 1000 bendino. Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Mughni. Barang suwuh ge temen, lah kok nyimut tak kekno, wonten salah niku. So gitu alhamdulillah, ada orang itu pengen kaya dikasih kaya bener dan banyak sedekah bener. Dia bahagia karena Allah mengabulkan saya banyak harta dan saya seneng sedekah. Nggih tambah banyak miliaran uangnya Masya Allah. Nah, itu boleh rezeki untuk ibadah, bukan rezeki untuk nyaingi tetangganya yang beli Alphard. Dia nyawa di Alphard TK. Lalu yang kedua tentang sujud terakhir. Nabi bersabda begini, wa amma fir ruku'i fa'azimur rabba.
Wa amma fis sujudi fajtahidu fihi du'a faqaminun aistajabalah. Ketika rukuk agungkan Allah. Maka biasanya subhanallah azim bihamdi, agungkan Allah. Adapun dalam sujud fajtahidu fihi du'a, bersungguh-sungguhlah untuk ndonga. Nggih, faqaminun maka pantes layak aistajabalah untuk dikabulkan doa itu. Maka dalam sujud, kalau sujud tengah-tengah khawatir begitu bangun sujud bingung iki telu tah papat, loro apa telu gitu kan. Maka yang enak mesti benernya sujud terakhir. Hanya enggak boleh ndak ikut imam. Kalau sampai lama, kira-kira kalau sampai satu rukun, maka enggak sah jamaahnya. Karena dia coro gitu sakar PDW, nuruti pada dhewe enggak nuruti imam. Tadi katakan ju'inal imamu li'tamma. Imam itu diangkat untuk diikuti. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah sujud panjangnya gimana? Kalau sholat sendiri. Lalu dalam sujudnya minta macam-macam bahasa hati, bukan bahasa lesan. Karena tidak boleh menambah bacaan dalam sholat selain yang diajarkan Nabi Muhammad, selain Quran, selain tasbih, tahmid, takbir. Jadi kalau minta Gusti Allah nak kula asal jodoh ya Allah niku mengko dioleh gak sida mali Allah penyampaian sing ganteng luwih sugih ya Allah. Dikalimatkan ya enggak boleh nambah macam-macam iku sak karepe dhewe. Jadi nambahnya dengan hati. Allah sudah dengar dan hati itu cepat kan bicaranya. Ndongamu macam seret ngono hatinya. Masya Allah itu boleh terakhir dalam sujud, tapi jangan sampai nelat dari imam. Imam Allah Akbar. Begitu pengen panjang, maringin aku sholat tak dawak-dawakno, boleh. Tapi panjangnya dalam sujud tidak boleh melebihi panjangnya dalam berdiri. Itu fikihnya. Dan panjangnya dalam sujud nggak boleh melebihi panjangnya ketika baca Fatihah dan surat. Pemirsa yang kita bahas hari ini adalah Masya Allah, Allah memberi pelajaran kepada kita supaya kita menjaga diri dari pengaruh negatif antar teman. Gimana betul? Maka terhadap orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia ansih, matre, jangan berteman-teman dekat karena akan mempengaruhi pola pikir kita. Kita akan termaruh, akhirnya matre, akhirnya rodok medit, cetil, bakhil, kikir. Gara-gara karena kumpul dengan orang yang hubud dunia. Hubud dunia rok sukuli khotiatin. Cinta dunia itu pokok dari segala perbuatan dosa. Orang kalau cinta dunia itu Masya Allah, jom hilangnya disewuran ini kabeh. Sewuran ini padahal tukul hanya berapa toh jam itu loh, 500 rupiah mungkin ya, karena hubud dunia Masya Allah. Nomor satu, hindari orang cinta dunia, karena mereka hanya sampai situ saja pengetahuannya. Maka pelajarilah pengetahuan yang tembus sampai ke bahagia abadi, yaitu mempelajari ilmu-ilmu dunia dan akhirat, tentang surga, tentang Allah, tentang balasan akhirat dan lain sebagainya. Allah Maha tahu orang yang sesat dan orang yang beri petunjuk. Supaya kita dapat petunjuk, punyailah hati yang bersih, yang sayang, yang lembut, yang tawaduk, maka Allah suka. Bukan hati yang congkak, yang sombong, yang tinggi, yang merasa benar sendiri, meremehkan yang lain, bukan. Nanti tidak akan bisa masuk ilmu Allah. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Gini dulu diajar saya. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu memusuhi pemuda yang sombong, sebagaimana aliran air memusuhi tempat tinggi. Jadi hati yang tawaduk, yang sayang, yang lembut, supaya hidayah gampang masuk. Kemudian kita enggak punya apa-apa, semuanya milik Allah, maka gunakan untuk Allah supaya menjadi milik kita. Kalau tadi milik kita hanya 2 yang kita makan dan kita sedekahkan, yang kita makan hanya nganter kita sampai depan kuburan. Ya, depan kuburan sampai kuburan. Habis itu apa? Jasad sudah enggak bisa membela apa-apa. Tapi yang amalnya membela sampai menghadap Allah, sampai diputuskan surga dan neraka. Diputuskan nikmat apa? Siksa kubur. Itu amal kita, Masya Allah. Itu adalah harta kita sudah kita pakai untuk Allah. Allah membalas orang-orang yang jelek dengan amal jeleknya.
Tetapi Allah membuka peleburan dosa dengan taubatan nasuha. Dilebur dosa harian dengan sholat, dosa mingguan dengan puasa Senin Kemis dengan sholat Jumat, dosa bulanan dengan puasa hari putih, dosa tahunan dengan puasa Ramadan, dosa seumur hidup sekali dengan haji mabrur, dosa setiap saat, taubatan nasuha, Masya Allah. Kemudian Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa orang melakukan baik tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, pasti ada balasannya, surga. Ya, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada Allah yang ciptakan yang sia-sia. Amal kita bilang subhanallah itu sudah surga, padahalnya surga. Orang-orang yang diberi balasan surga adalah orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Allah itu sangat luas ampunannya, maka jangan putus asa terhadap ampunan Allah dan rahmat Allah. Allah tahu kelemahan kita dari bumi di rahimnya sampai keluar. Nek sholat lalian juga Allah pirsa. Makanya lupa juga dimaafkan Allah. Saking luasnya ampun Allah, saking sayangnya Allah. Maka jangan ada yang putus asa dengan rahmat Allah. Allah Maha tahu orang-orang yang takwa. Takwa enggak usah diomongkan. At-taqwa hahuna. Aku lo takwa PDW itu malah hapus semua amalnya. Gara-gara dia sombong enggak ikhlas. Maka at-taqwa hahuna, Allah yang Maha tahu. Cukup rahasia dengan Allah saja, bahagia insyaallah. Semoga kita dengan orang yang bahagia, ahli surga. Dan kita diberi pilihan oleh Allah menjadi orang-orang yang diampuni. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah sayang kepada manusia meskipun dosanya besar. Dimasukkan surga asal taubatan nasuha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.